Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pertemuan ini kita akan membahas tentang ejaan bahasa Indonesia. Ya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Baik, kita mulai dari indikator. Indikator pertemuan pada kali ini ada dua, yaitu mampu menjelaskan pengertian ejaan, mampu mendeskripsikan perubahan ejaan. Kita mulai yang pertama, yaitu tentang pengertian. Pengertian banyak sekali ya tentang ejaan ini, tapi saya ambil dua saja. Yang pertama dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi. Dalam bunyi-bunyi itu ada kata, ada kalimat, dan sebagainya, dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Itu menurut KBBI. Sedangkan menurut sumber lain, ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana menggambarkan lambang-lambang bunyi bahasa dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang itu. Ada pemisahan, ada penggabungan dalam suatu bahasa. Ini pengertian ejaan. Jadi kalau menurut hemat saya, ejaan itu adalah tata aturan ya, baik dalam kata, kalimat, ataupun dalam wacana, dalam sebuah penulisan. Selanjutnya, kalau tadi pengertian, kita lihat ya perkembangan ejaan di Indonesia. Banyak, sudah lama ya, dari ini tahun 1901, 47, 57, 59, dan 72. Ini perkembangannya. Pertama yaitu ejaan Pan-Opesian, ejaan Latin untuk bahasa Melayu di Indonesia yang dimuat dalam kitab Logat Melayu 1901. Ini ejaan Pan-Opesian. Terus berkembang lagi tahun 1947, ejaan Suwandi atau lebih dikenal juga dengan ejaan Republik. Ejaan sudah sesudah proklamasi kemerdekaan yang tertuang dalam keputusan Menteri tahun 1947, penyederhanaan dari ejaan Pan-Opesian. Nanti kita lihat perubahannya apa saja. Terus di tahun 57 ada nama ejaan pembaruan, sistem ejaan yang dirancang oleh Prijono dan E. Katopo, hasil Kongres Bahasa di Medan, dan ini tidak berlaku di Indonesia. Terus tahun 59 kembali lagi ada ejaan Melindo atau Melayu Indonesia, sistem ejaan Latin yang termuat dalam pengumuman bersama ejaan bahasa Melayu Indonesia atau Melindo, dan ejaan ini juga tidak berlaku. Terus tahun 1972 ada yang disebut dengan EYD, ejaan yang disempurnakan, yang tertuang di dalam keputusan Presiden, sekarang menjadi ejaan resmi bahasa Indonesia. Dan berarti dari 5 perubahan-perubahan ejaan ini, hanya 3 yang berlaku di Indonesia, yaitu ejaan Pan-Opesian, ejaan Suwandi Republik, dan ejaan yang disempurnakan pada tahun 72 dan berlaku sampai saat ini. Itu perkembangan ejaan di Indonesia. Kita lihat apa saja yang terjadi atau perubahannya. Ini perbedaan ketiga jenis ejaan yang pernah dan sedang berlaku dalam aspek penghurufan dapat dilihat dalam tabel berikut. Jadi yang pertama J, tidak ada perubahannya dari Pan-Opesian ke Suwandi. Kalau EYD berarti J yang di Pan-Opesian Suwandi itu hanya merupakan huruf Y. Yang kedua DJ, DJ itu baru J. NJ menjadi NY, SJ menjadi SY, TJ menjadi C, CH menjadi KH, Z menjadi Z, F tetap F, V tidak ada di Pan-Opesian dan Suwandi, dan ternyata di EYD ada. Ini perubahannya ya, V. Pan-Opesian mengatakan U itu O dan E. Ya. Di Suwandi U dan EYD U juga. Pan-Opesian double penyebutannya, Suwandi E dan EYD E. Ada beberapa perubahan ya, dan yang berlaku sekarang adalah di yang EYD. Tapi ejaan-ejaan ini
bisa kita temukan pada nama-nama orang dulu. Ada O dan E ini Soekarno, Soeharto. Itu contoh kecilnya saja, ini perubahannya. Dan sekarang belum ada perubahan lagi, mudah-mudahan tidak ada perubahan kembali. Selanjutnya kita membahas tentang penulisan huruf dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, sebelum kita menginjak lebih jauh, kita kenali dulu. Ini ada huruf kapital dan non kapital. Tidak ada huruf besar dan huruf kecil ya. Yang ada di Indonesia itu kapital dan non kapital. Ini kapital, sedangkan yang non kapital seperti ini penulisannya. Di dalam bahasa Indonesia ada disebut dengan huruf vokal, ada juga disebut dengan huruf konsonan. Vokal ada 5, A, E, I, O, U. Ini vokal. Sedangkan konsonan adalah sisanya. Ada 21 huruf yang konsonan dan 5 huruf untuk vokal. Itu ya. Selanjutnya, penulisan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Sebagai contohnya ini ya. Saya sajikan dulu contoh yang di atas ini. Yang di atas ini ada contoh. Apa maksudnya? Jadi huruf pertama itu ditulis dengan huruf kapital. Apa ini adalah awal kalimat. Terus huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. Termasuk julukan Amir Hamzah. Ini menggunakan huruf kapital ya. Selanjutnya adik bertanya kapan kita pulang. Ini contohnya. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Ini kan tanda kutip menandakan berarti kutipan. Berarti harus digunakan huruf kapital ini. Ya. Terus ada Islam, ada Allah. Huruf kapital huruf penamaan agama dan kitab suci. Ya. Berarti nanti Kristen, Tuhan itu semuanya menggunakan huruf kapital. Terus selanjutnya ada Sultan Hasanuddin. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama. Sultan ini kan gelar, jadi tetap ditulis huruf kapital. Selanjutnya, ya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang itu nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Nah ini berarti ada Malik ini nama orangnya, wakil presiden ini adalah julukan atau jabatan, jadi tetap digunakan huruf kapital. Ya. Ini huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama suku bangsa, ya. Bangsa Indonesia atau suku ya, bisa jadi suku Toraja ditulis juga huruf kapital. Terus huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun. Kalau ini kan tahun Hijriah contohnya. Bisa jadi nama hari. Hari ini Sabtu, S-nya Sabtunya ditulis kapital atau bulan Januari yang ditulis kapital. Selanjutnya itu Jakarta. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, misalnya Jakarta, Surabaya, Sumatera itu ditulis dengan kapital. Ya ini Perserikatan Bangsa-Bangsa contohnya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk unsur bentuk ulang sempurna. Ini ulangnya ini bangsa-bangsa ditulis. Ya. Saya telah membaca buku dari AP Maria ke jalan lain ke Roma. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata. Ini dalam penulisan buku ya. Ada karangan, artikel dan makalah ini ditulis semuanya huruf kapital. Kecuali kata penghubung. Ya. Buku dari AP Maria ke jalan lain ke Roma ini judulnya.
Huruf kapital selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. SH, contoh salah satunya ya. Yang dimaksud dengan SH ini adalah sarjana hukum. SH itu ya, singkatan SPD, sarjana pendidikan. MPD, master pendidikan sebagai contohnya. Selanjutnya, kapan Bapak berangkat? Tanya Hasan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan. Nah, ini kata Bapak ini harus ditulis kapital awalnya. Oke, kalau tadi penulisan huruf kapital, selanjutnya kita membahas tentang huruf miring. Nah, ini menanda judul buku, nomor majalah, dan surat kabar yang dipakai dalam kalimat contohnya. Ini ya, ini judul bukunya, ditulis miring. Ya, tata bahasa baru, bahasa Indonesia. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Ahad, abad ya. Huruf terakhir kata abad adalah D, yang menegaskan huruf bagian yang ditegaskan adalah bagian D-nya, kayak ditegaskan, atau kelompok kata ini abad ditegaskan, yang ditegaskan adalah kata abad, maka ditulis dengan huruf miring. Terus huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Upacara piusijuk atau tepung tawar ini bahasa ya, bahasa Aceh. Jadi di istilah daerah ini ditulis miring. Begitu juga dengan istilah-istilah bahasa asing ya, ditulis dengan miring, huruf miring. Itu tuh huruf miring. Ada 3. Selanjutnya kita akan membahas tentang huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contoh, huruf DH seperti kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia, maka dia ditulis penegasan ya, yang sudah dimiringkan, ditegaskan kembali DH-nya. Maka ini dicetak tebal. Tuh. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan, seperti judul buku, bab atau subbab. Contohnya, latar belakang, bisa jadi B, rumusan masalah ya. Maka ini dicetak tebal ya. Ada juga senilai tujuan penelitian, dan ini dicetak tebal. Itu untuk huruf tebal ya. Banyak lagi contoh yang lain. Kita lanjutkan ke penulisan kata. Cukup banyak materi tentang penulisan kata ya. Saya ambil contoh singkat-singkatnya saja. Jadi yang pertama itu kata dasar. Kata dasar itu ditulis sebagai suatu kesatuan. Contoh, saya pergi ke sekolah. Jadi kata dasar ini semuanya kata dasar mengandung satu makna. Berarti saya pergi ke sekolah, kata dasarnya. Terus kata berimbuhan. Kata berimbuhan ditulis serangkai ya, dengan bentuk dasarnya. Bentuk dasarnya apa? Jalan. Terus imbuhannya apa? Ber. Jadi digabungkan. Jadi berjalan. Nah, itu kata berimbuhan. Terus kita ke bentuk ulang. Ditulis ya, anak-anak. Ditulis juga ya. Terus buku-buku, hati-hati, contoh-contoh yang lain ya. Kalau yang saya tuliskan anak-anak aja. Terus gabungan kata. Gabungan kata yang lazim disebut dengan kata majmuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Ini kan duta besar, berarti ditulis terpisah. Ya. Antara duta dan besar menyatakan gabungan kata, tapi dia ditulis ada istilahnya ini. Duta besar. Kambing hitam contohnya ya.
orang tua, dia dipisah. Selanjutnya pemenggalan kata. Ini saya ambil contohnya satu-satu saja ya. Untuk lebih luas, lebih banyak lagi bisa dilihat di Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Selanjutnya pemenggalan kata. Pemenggalan kata ini salah satunya adalah dipenggal ketika kalau kita ingin melakukan pemenggalan terdapat dua huruf vokal, maka kita penggal kalau untuk melakukan pemenggalan. Ini contohnya, ada huruf vokal U, ada huruf vokal A. Jadi kita penggal. Ada juga main, ya, main. Nah, ini dipenggal karena terdapat dua huruf vokal antara A dan I. Selanjutnya ya, kata depan. Kain itu disimpan di dalam lemari. Kata depan ditulis terpisah. Ya. Selanjutnya ada partikel. Yang saya ambil adalah partikel lah. Dia ditulis nyambung dengan kata dasarnya. Kata dasarnya adalah baca, maka partikel lah digabungkan. Bacalah buku itu baik-baik. Ya. Selanjutnya singkatan atau akronim. H. Hamid. Maksud H di sini adalah Haji Hamid, ya. Gampang itu. Selanjutnya angka atau bilangan. Mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Ada juga yang ditulis untuk menjelaskan. Mereka menonton drama itu sampai 30 kali. Andi menonton drama Korea 30 kali. Rudi menonton drama Korea 20 kali. Itu ditulis ya, 20-nya ditulis angka. Tidak ditulis huruf seperti ini. Untuk lebih banyak lagi contohnya nanti ada di PUB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ya. Ini saya ambil aja karena cukup panjang. Kata ganti. Selanjutnya kata gantiku, kau, kumu, dan nya. Rumah itu telah kujual. Jadi dia digabungkan dengan kata dasarnya, kataku. Rumahnya sedang diperbaiki. Katanya ini digabungkan dengan kalimat dasarnya. Kata sandang, si, dan sang. Surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Ini menunjukkan ya. Menunjukkan orang. Siapa si pengirimnya, maka ditulis terpisah. Sedangkan yang untuk sang Hyang Widi Wasa, maka penulisan dikapitalkan dan dipisah. Ini menunjukkan kata Tuhan ya. Itu. Selanjutnya, oke, kalau tadi penulisan huruf, kita ke penulisan tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat untuk sebuah pernyataan. Dia akan datang pada pertemuan itu, titik. Ya. Banyak contoh yang lain ya. Untuk penggunaan tanda titik saya ambil satu. Terus tanda koma. Tanda koma dipakai antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Jadi tanda koma telepon seluler, koma, perinciannya apa? Ada komputer atau internet, bukan barang asing lagi. Jadi digunakan tanda koma untuk perincian. Terus tanda titik koma ya. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Jadi hari sudah malam. Ini titik komanya. Dia memisahkan anak-anak masih membaca buku. Berarti dia ini memisahkan antara hari sudah malam kalimat majemuk setaranya. Ini anak-anak masih membaca buku. Berarti ada dua kalimat ini.
Ada satu pernyataan menyatakan hari sudah malam, ada satu pernyataan yang menyatakan bahwa anak-anak masih membaca buku. Terus tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang begitu perincian atau penjelasan, ya ini. Penjelasan tangga, kursi, meja, dan lemari. Lewat. Ya, tanda penghubung di samping cara lama diterapkan juga. Ini karena baris ya. Jadi digunakan tanda penghubung ini karena kadang-kadang di ujung garis kita ngetik ternyata terpisah ini, jadi digunakan tanda penghubung ini. Tanda pisah ini dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan di luar bangunan kalimat. Jadi ini kalimatnya tentang apa? Bangunan kalimatnya tentang kemerdekaan bangsa. Itu diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Kemerdekaan bangsa itu diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Tapi ingin menyelipkan kalimat ini, saya yakin tercapai. Ini kalimat beda dari konteksnya, maka digunakan tanda pisah. Itu ya. Selanjutnya tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanda tanya. Kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Digunakan tanda tanya. Alangkah indahnya taman laut di Bunaken. Ini tanda seru ya, tanda seru digunakan untuk pernyataan. Terus tanda elipsis. Elipsis sering kita temui di soal-soal ya. Contoh-contoh soal di lembar kerja siswa di anak SMP atau SMA, tanda elipsis digunakan untuk menghilangkan ya. Jadi tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam satu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Ini berarti ada kalimat yang dihilangkan, tanda elipsis ini ya. Tanda petik merdeka atau mati, ini mengutip pendapat Bung Tomo, merdeka atau mati. Jadi kita beri tanda kutip. Tanda tunggal kita gunakan untuk mengutip di dalam kutipan. Ini kan sudah ada kutipan. Ini kiri kanan kan sudah ada kutipan, tetapi di dalam kutipan itu ada kutipan lagi. Untuk menyatukan kutipan apa? Ini kring-kring. Kita gunakan lagi, namanya ini tanda petik 1. Ya. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Ini ya, SIM. Surat izin mengemudi, tambahan penjelasan. Menjelaskan yang sudah dikatakan ini. Ya. Tuh. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Ini mungkin kesalahannya D. Ya, maka diberi kurung siku. Nah, itu koreksian itu. Selanjutnya tanda garis miring. Jadi tanda garis miring ini dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun. Ya, ini tanggal 7 bisa jadi ini kode surat ke yang keberapa, tahun berapa, ini digunakan tanda miring. Tanda penyingkat atau apostrof, ini sering membuat kita bingung ya. Malamlah tiba. Jadi apostrof ini difungsikan ada kalimat yang dihilangkan, yaitu kata T dan E. Jadi dia dihilangkan. Sebenarnya kita ini membacanya malam telah tiba, bukan malamlah tiba. Kalau kita membaca apostrof, ternyata ya, ini adalah malam telah tiba maksudnya. Oke, sekian untuk hari ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.